Halo Cinephile, gimana kabar kalian nih? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. By the way, Movie Rastis butuh pencerahan deh. Kira-kira apa yang bakal kalian lakuin deh kalau keinginan atau cita-cita kalian dilarang oleh orang tua kita yang sangat dicintai? Coba dong tulis di kolom komentar. Mumet banget nih, perlu jawaban. Dan di kesempatan kali ini, Movie Rastis mau bawain alur film yang berjudul Rock Dog. Perjalanan seekor anjing yang turun dari gunung dan berusaha dengan keras menggapai cita-citanya, yaitu menjadi sang penyanyi rock and roll. Ya udah deh, gak banyak basa-basi lagi, langsung aja. Yuk Movie Rastis ceritain. Film diawali dengan menceritakan suatu pedesaan yang dijaga oleh Mastiff atau anjing untuk melindungi para domba dari serangan gerombolan serigala. Kehidupan mereka setiap harinya membuat Wol dan hanya bermain musik. Namun hal inilah yang membuat mereka bisa menjalani hidupnya dengan sangat bahagia. Hingga suatu hari datanglah serangan di pedesaan yang dilakukan oleh para serigala. Mereka ingin memangsa semua domba yang ada di sana. Namun di saat desa tersebut sedang di masa-masa kritisnya, tiba-tiba datang para Mastiff yang langsung menyelamatkan mereka dengan jurus telapak apinya. Ia bernama Kampa. Setelah kejadian itu, Kampa pun memutuskan untuk membuat pasukan penjaga, yaitu para domba yang dilatih cara untuk bertarung bersama anaknya bernama Bodi. Akan tetapi, Bodi di sini lebih memilih untuk terus memainkan musiknya, hingga sang ayah pun muak dan mengambil gitarnya sekaligus semua alat musik yang ada di desa tersebut. Sampai suatu hari, kini Bodi terlihat telah tumbuh dewasa. Kesehariannya ia selalu membantu sang ayah untuk melatih para domba, dan ayahnya pun juga mulai mengajarkan Bodi mengenai jurus telapak apinya. Ya kira-kira seperti itulah hasilnya. Kemudian saat Bodi melanjutkan latihan, tiba-tiba terlihat pesawat yang menjatuhkan barang-barang bawaan. Lalu Bodi pun mengambil barang tersebut, yaitu sebuah radio, dan mulailah ia mencari siaran hingga menemukan suara yang memutarkan sebuah musik rock. Di radio itu terdengar seorang legenda rock yang bernama Angus. Angus di sana juga memberikan saran kepada para musisi baru bahwa jangan berhenti untuk menggapai cita-citamu bahkan saat ayahmu melarangnya. Terus lakukanlah hal yang ingin kamu capai hingga dirimu berhasil menggapainya. Sontak mendengar kata-kata dari sang legenda rock and roll, Bodi pun sangat terinspirasi dong. Ia kemudian mengambil gitar senar miliknya dan mulai berlatih untuk menggapai cita-citanya menjadi musisi rock and roll cuy. Hingga malam pun akhirnya tiba. Bodi datang menemui ayahnya yang sedang memperbaiki kostum pasukan penjaga domba. Ia mengatakan kepada ayahnya bahwa dirinya telah memutuskan untuk menjadi musisi. Mendengar itu, ayahnya pun mencoba mengambil gitar senar miliknya dan melarang Bodi untuk menjadi musisi. Terlebih lagi ketika Bodi sedang bermain dengan gitarnya, sang ayah malah menyuruh ia untuk menjaga di posnya sampai besok pagi. Alih-alih menyuruh Bodi untuk berjaga, rupanya ayah Bodi melakukan sebuah rencana untuk menakuti anaknya dengan menyamar sebagai serigala bersama para muridnya agar Bodi bisa melakukan jurus api. Sekaligus ia lebih memilih untuk menjadi penjaga desa saja. Sayangnya cara itu terlihat gak berhasil sama sekali nih. Bodi justru memutuskan untuk pergi ke perkampungan dan memberitahukan kepada para domba bahwa ada serangan dari para serigala. Nah, mendapat kabar dari Bodi, sontak para warga pun mulai panik. Hingga pada akhirnya Bodi pun menjatuhkan sebuah lampu api yang mengenai benang Wol dan terbakar menuju ke gudang petasan. Di keesokan paginya, Kampa lalu didatangkan oleh seorang tetua yang ada di desa tersebut, dan ia bernama Flatwood, seekor musisi senior yang berada di desa itu. Di sini Flatwood menasihati Kampa untuk tidak melarang anaknya dalam menggapai cita-citanya. Ia mengatakan biarin aja Bodi mencari jati dirinya sambil memberikan tiket bis untuk pergi ke kota. Di sisi lain, dengan penyesalan karena telah mengacaukan desa, Bodi pun menyimpan kembali gitar miliknya dan lebih memilih untuk menjadi penjaga desa.
Namun saat Bodi bertemu dengan ayahnya tanpa diduga-duga, sang ayah malah memberikan sebuah tiket bis, lalu mengizinkan anaknya untuk pergi ke kota dan menggapai cita-citanya sebagai seekor musisi. Akan tetapi, sang ayah memberikan syarat nih kepada si Bodi bahwa jika dirinya nggak berhasil menjadi musisi terkenal, maka ia harus kembali pulang dan menjadi penjaga desa selama hidupnya. Terus ketika Bodi sedang menunggu bis yang akan datang dari atas pegunungan, terlihat serigala yang sedang memantau Bodi, sekaligus melaporkan kejadian itu kepada tetua mereka yang bernama Linux. Mereka berencana nih akan menangkap Bodi di saat tiba di kota nanti. Sesampainya Bodi di kota, ia pun langsung mencari taman rock and roll-nya bersamaan dengan anak buah Linux yang mencoba berbagai cara untuk menangkap Bodi di sana. Akhirnya Bodi pun sampai nih di sebuah taman di mana terlihat para musisi pemula sedang saling menunjukkan bakat bermain musiknya. Bodi melihat sekeliling di mana ia menemukan sekelompok band yang sedang menunggu gitaris mereka, yaitu bernama Dharma dan juga Germur. Melihat kelompok Dharma dan Germur yang sepertinya kekurangan gitaris, Bodi pun lantas menghampiri mereka. Dan dengan pedenya ia mengatakan bahwa ini adalah sebuah takdir, seperti yang dikatakan sang legenda musik, yaitu Angus Cattergood. Namun sayangnya, gak lama setelah mengatakan hal itu, datanglah gitaris mereka yang bernama Trey. Bodi tanpa berbasa-basi juga langsung menawarkan dirinya untuk menjadi gitaris baru mereka. Mendengar hal itu, Trey pun langsung meminta Bodi untuk berduel secara langsung di sana. Akan tetapi di sini Bodi kalah nih melawan Trey yang jam terbangnya emang udah tinggi cuy. Setelah selesai pertarungan, Dharma bersama Germur juga menghampiri Bodi untuk berkenalan dengannya. Lalu di saat mereka sedang saling berbincang, tiba-tiba Trey kembali datang dan langsung mengerjai Bodi, yaitu dengan menyuruhnya pergi ke tempat tinggal Angus. Trey mengatakan bahwa Angus pasti akan bersedia nih mengajarkan Bodi cara untuk bermain gitar. Dan kemudian Trey pun memberitahukan kepadanya alamat sang legenda rock tersebut. Mendengar hal itu, Bodi pun langsung pergi mencari rumahnya si Angus. Kemudian di sisi lain terlihat seorang yang sedang berbicara dengan produsernya, dan dia adalah sang legenda rock, yaitu Angus Cattergood. Setiap harinya ia hidup hanya ditemani oleh robot pelayan miliknya yang bernama Ozzy. Angus di sini lagi bingung nih karena ancaman dari produsernya untuk secepatnya membuat lagu dalam waktu 3 hari. Dan jika dalam 3 hari ia belum selesai membuatnya, maka semua aset miliknya akan ditarik kembali oleh sang produser musik. Di sisi lain akhirnya sampailah Bodi di rumah Angus. Bodi pun di sana nekat memanjat pagar rumah Angus hingga ia dikejar oleh robot tikus penjaga milik Angus Cattergood. Setelah berhasil lolos, ia malah tertangkap oleh sebuah robot tangan besi yang langsung menggantung dirinya di depan pintu rumah Angus. Bodi pun akhirnya berbicara melalui alat komunikasi yang ada di depan pintu rumahnya. Nah, Bodi meminta Angus untuk menjadi guru musiknya dan mengajari cara bermain gitar. Mendengar itu, Angus pun justru mengerjai si Bodi dengan menyuruh Bodi untuk menggosok kakinya tepat di karpet yang ada di depan rumahnya. Di keesokan harinya, Bodi pun membuat keributan dengan bernyanyi di depan rumah Angus. Lalu Angus yang merasa terganggu lantas menemui Bodi untuk mengomelinya. Namun gak lama Angus pergi menemui Bodi, tiba-tiba saja gerbang justru tertutup secara otomatis, mengunci Angus yang masih ada di luar bersama Bodi. Tak lama kemudian datanglah segerombolan turis yang melihat Angus berada di depan rumahnya dan mereka pun langsung mengejarnya dong. What? I knew you were Angus Scattergood. Setelah berhasil lolos dari kejaran para fansnya, Angus pun meminjam uang kepada Bodi untuk naik taksi menuju ke rumahnya. Namun sayangnya Bodi yang gak punya uang malah mengajak Angus untuk mengamen. Terus di saat Bodi sedang mengamen, terlihat 2 anak buah Linux yang berencana akan menangkap si Bodi di sana. Sedangkan Angus yang melihat Bodi gak kunjung mendapatkan uang, ia pun akhirnya kesal dan menggantikan Bodi untuk mengamen di sana. Nah, tak lama setelah itu, Bodi tanpa disengaja justru bertemu dengan Dharma dan Germur. Bodi pun berkata bahwa ia sedang bersama Angus. Mendengar hal itu tentu saja mereka pun gak percaya dong jika Bodi sedang bersama sang legenda rock tersebut.
Di saat Body hendak mempertemukan mereka, ternyata Angus malah dibawa nih oleh kedua anak buah Linux yang mengira bahwa mereka telah berhasil menangkap Body. Pada akhirnya Angus pun dibawa ke markas serigala dan bertemu dengan Linux yang marah karena para anak buahnya telah menangkap hewan yang salah. Kemudian Linux pun menyuruh anak buahnya untuk mengembalikan si Angus kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Angus dipusingkan oleh lagu barunya yang harus diserahkan pada esok sore. Dan tiba-tiba saja di luar terdengar seorang yang sedang bernyanyi dengan cukup merdu. Dan ternyata itu adalah nyanyian dari si Body. Angus pun tertarik mendengarkan nyanyian itu hingga akhirnya mengizinkan Body untuk masuk ke dalam rumahnya. Setelah itu, Angus mengajak Body ke sebuah ruangan gitarnya dan menyuruh Body untuk memilih salah satu gitar yang ada di sana. Akan tetapi saat Body akan memilih gitar yang diinginkan, Angus terus-menerus melarangnya. Dan rupanya di sini Angus hanya membohongi Body mengenai dirinya yang akan mengajarkan Body tentang cara bermain gitar dengan baik dan benar. Ternyata juga maksud sebenarnya Angus adalah meminta Body menciptakan sebuah lagu yang kemudian akan direkam untuk diserahkan kepada sang produsernya Angus. Setelah selesai membantu Angus, Body yang kegirangan pun pergi menemui teman-temannya di taman para musisi yang kerap berkumpul. Di saat Body berkata bahwa ia telah menciptakan lagu bersama Angus, tak lama kemudian terdengar di sebuah radio suara Angus yang sedang diwawancarai mengenai lagu terbarunya. Dan ternyata di dalam siaran itu Angus berbohong dengan mengatakan bahwa ia menciptakan lagu tersebut bersama temannya, yaitu Ozzy, si robot pelayannya. Ia mengatakan bahwa dirinya terinspirasi membuat lagu itu dari pegunungan salju saat dirinya masih bocil. Parahnya, Angus di sini sama sekali nggak menyebutkan nama Body selama di siaran radio itu, sehingga Body pun seketika jadi bahan tertawaan Trey dan teman-temannya. Waduh, parah banget ya. Di sisi lain, Angus yang merasa bersalah karena tidak menceritakan bahwa Body lah yang sebenarnya telah membantu dirinya dalam menciptakan lagu terbaru, ia pun akhirnya merasa sangat bersalah nih. Dan dengan rasa penyesalan yang sangat mendalam, si Angus pun memutuskan untuk pergi mencari Body dan berniat akan memberikannya sebuah kado berupa gitar. Scene pun kembali berpindah, memperlihatkan Body yang sedang duduk sendirian di taman. Ia tiba-tiba didatangi oleh para pasukan serigala yang langsung mengepungnya di sana. Sesampainya di markas, Linux pun lantas menginterogasi Body tentang pasukan ayahnya. Dan tanpa disengaja, Body malah mengatakan bahwa pasukan desa Gunung Salju itu sebenarnya adalah sebuah boneka yang digerakkan oleh para domba. Setelah mengetahui kebenarannya, Linux dan para serigala pun bersiap untuk menyerang pedesaan domba tersebut. Sedangkan Body sendiri dipaksa untuk bertarung di ring tinju melawan sang juara bertahan di klub milik para serigala. Di sisi lain, Dharma dan Germur yang mencari Body untuk memberinya makan, sayangnya mereka hanya melihat adanya jejak ban mobil dan peluru bius yang berserakan di sana. Di saat mereka terus mencari keberadaan Body, tiba-tiba datanglah Angus dengan membawa kado spesialnya untuk si Body. Dan gak lama setelah itu, mereka pun akhirnya mengetahui bahwa Body kini sedang diculik oleh pasukan serigala, dilihat dari lambang peluru bius tersebut. Gak pakai lama, langsung aja tuh Angus mengajak Dharma dan Germur untuk mencari keberadaan si Body. Kembali ke Body yang kini terlihat sedang mengejar para pasukan serigala. Untungnya nggak lama kemudian datanglah Angus bersama Dharma dan Germur yang langsung memberikan Body sebuah tumpangan untuk bergegas pergi ke Gunung Salju. Valuable. Hingga akhirnya mereka pun sampai dan terlihat para serigala telah berhasil menangkap ayah Body sekaligus semua penduduk yang ada di sana. Melihat hal itu, Body pun mencoba mengalihkan perhatian para serigala sampai terjadilah aksi kejar-kejaran yang sangat chaos. Di saat Body sedang terpojok, ia pun mengeluarkan senjata rahasianya dan membuat para serigala berhasil ia kalahkan dengan menggunakan api yang keluar lewat suara petikan gitarnya.
Setelah berhasil mengalahkan mereka, Body pun akhirnya diajak Angus untuk bermain musik di sebuah panggung besar yang digelar oleh Angus, sang legendaris rock and roll. I introduced them. Wah, emang bener ya, kalau orang tua udah ngerestuin tuh nggak akan gagal. Padahal tadinya si Body udah berubah pikiran, tapi gara-gara sang ayah meyakinkan dan mempercayakan sang anak untuk mengejar cita-cita, akhirnya berhasil kan? Nah, selain alurnya yang mudah buat kita ikutin, ini film juga disajikan dengan kekocakan dan tentunya pasti cocok buat ditonton bersama dengan orang terdekat kalian. Untuk skor, Movie Rastis ngasih 8/4 dari 10 jengkol nih, yang berarti bau buat kamu nikmatin. Kalau kamu mau ngasih skor berapa sih? Komen-komen ya. Dan terakhir, Movie Rastis mau ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.